Damai saudaraku, suburlah bumiku. Ku ingat ibuku dongengkan cerita kisah tentang jaya Nusantara lama, tentram kata raja di sana. Mengapa tanahku rawan gini? Bukit-bukit pun terlanjur berdiri. Pohon dan rumput enggan bersemi kembali. Burung-burung pun malu bernyanyi. Pawang Rinjani ini sebenarnya awalnya berdiri tanggal 28 Oktober 2015 lalu sebagai sebuah wadah dari perhimpunan beberapa pencinta alam yang ada di Lombok Utara. Cuman karena proses waktu hingga dia tumbuh sendiri menjadi perhimpunan tunggal. Dengan berproses seperti itu, jadi keinginan dari Pawang Rinjani terlahir sebenarnya konsep idenya ingin meretas image bahwa pencinta alam itu kesehariannya amburadul begitu, orang yang tidak punya tujuan begitu, hanya berpikir tentang gunung. Ya, padahal tidak sebenarnya. Gitu. Tapi kami ingin mempertegas secara lebih jauh bahwa kami orang-orang penempuh rimba gunung ini juga punya tujuan yang jelas. Di Pawang Rinjani itu lebih konservasi, itu lebih bagaimana membuat ide mengembalikan hutan dengan menanam nilai. Artinya masyarakat Prambah ini dicoba dikelolakan, dikelolakan kembali, diberikan edukasi. Hutan kita begini, dampaknya seperti ini. Jadi program yang awal kami kerjakan Pawang Rinjani ini bagaimana menyatukan persepsi dengan teman-teman komunitas penggiat alam terbuka, termasuk teman-teman konservasi se-NTB, baik itu dari Sispala, Siswa Pencinta Alam, Mapala maupun komunitas lepas masyarakat begitu. Ini kita satukan persepsi bahwa setiap program itu kita sama-sama kerjakan, sama-sama garap, maka beban itu akan berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kegiatan jangan pernah buat kegiatan itu serampangan. Artinya menyebar, tapi kita coba buat satu blok percobaan. Nah, ketika dia sukses di blok percobaan, baru kita lanjutkan ke blok-blok yang lain. Nah, ini yang kita buat. Tapi kalau program Pawang Rinjani secara garis besar utuh itu ada di Daulat Pohon yang selama 5 tahun akan kita kerjakan. Jadi kami Pawang Rinjani tidak ada program lain selama 5 tahun ke depan. Kami coba fokus di satu program ini saja, Daulat Pohon. Nah, ini karena menarik bagi kami. Lalu bagaimana masyarakat dunia ikut terlibat menggunakan aplikasi menanam ini sendiri ke depan. Itu yang coba kami gagas. Bagaimana membuat sebuah hutan konservasi tetapi berbasis edukasi, berbasis masyarakat, berbasis budaya, yang orang menjadi familiar dengan hutan yang selama ini dianggap tengah, dianggap sesuatu hal yang mahal. Nah, makanya kami di program Daulat Pohon 28 Oktober ini titik tekannya ke sana, berdaulat secara ekonomi, berdaulat secara pendidikan, sosial budaya, berdaulat secara politik. Yang terakhir nih, ini yang menarik, berdaulat secara spiritual. Itu. Kenapa harus spiritual? Karena kita kehilangan arah selama perubahan zaman saat ini. Kita sudah meninggalkan nilai-nilai ketimuran. Gitu. Sudah tidak menghormati apa yang menjadi hak pohon, hak bumi sebenarnya. Nah, terus yang kedua, kalau untuk pengembangan kapasitas, adik-adik ini 1 tahun sekali kita kirim untuk melakukan pendidikan-pendidikan, baik itu pendidikan para layang, penempuhan rimba gunung, tebing, zoologi botani, itu ke Jawa Barat. Itu setiap tahun kita kirim adik-adik ini untuk pengembangan kapasitas. Kami di Pawang Rinjani ini sebagai penengah sebenarnya, bagaimana lalu program pemerintah bisa turun maksimal dan bisa berkelanjutan. Artinya pemerintah selama ini mungkin di desain makernya yang kurang. Bagaimana membuat program itu mempunyai outcome lebih jauh. Artinya ketika program ini nilainya 1.000, tapi yang 1.000 ini bisa berkembang lebih kepada masyarakat, bisa menjadi 1 juta mungkin di kemudian hari. Ya, kalau kami memang kendala SDM.
SDM lokal terutama SDM lokal. Jadi ego lokal ini kan di tiap kita kan di KLU ini kan pisah gang saja sudah beda bahasa. Itu pisah gang saja sudah beda bahasa, apalagi pisah sungai. Itu artinya di tiap dia berpisah gang itu ego tiap masyarakat itu berbeda. Jadi untuk mendeskripsikan setiap kegiatan itu di sana kita kadang berat. Nah, karena memang masyarakat kita ini sudah, mohon maaf, ini masyarakat googling. Seakan-akan semua menjadi dekat dan mudah. Sehingga nilai-nilai ini menjadi hilang, absurd. Kata orang pemenang kan absurd katanya. Itu mulai tergerus sebenarnya. Jadi permasalahan yang paling krusial inti bagi kami sebenarnya di Pawang Rinjani ini SDM. Bagaimana lalu mengajak masyarakat luas, komunitas-komunitas lain itu berkumpul. Artinya seberat apapun beban kita bekerja, baik menggagas sebuah event yang jangka pendek, jangka panjang. Kalau 5.000 mungkin komunitas yang kita sampaikan di NTB kemarin berkumpul jadi satu, saya kira kita bisa mengadakan party landnya NTB mungkin, yang semua komunitas bisa menampilkan penampilannya dan kegiatannya di panggung yang berbeda dan semua orang luar negeri bisa menyaksikan. Cuman karena faktor itu mungkin butuh proses untuk itu, kita sama-sama saling mengenal, menyadari itu, saling artinya saling mengalah sebenarnya. Ini yang coba kita bangun Pawang Rinjani itu.